Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah izin usaha 4 tambang nikel yang baru saja dicabut pemerintah diterbitkan di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurutnya, izin-izin usaha yang dikeluarkan terhadap 4 tambang nikel itu sudah diterbitkan jauh sebelum Joko Widodo menjabat sebagai presiden. Izin usaha 4 tambang nikel yang dicabut diterbitkan pada tahun 2004 dan 2006 ketika rezim Undang-Undang Perizinan Daerah. 4 tambang nikel yang dimaksud adalah PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon Perkasa, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Nurham. Sementara, satu perusahaan tambang lainnya yaitu PT GAK tidak dicabut izinnya dengan alasan prosedur penambangan yang dilakukan PT GAK sudah bagus. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 iup yang di luar Pulau GAK itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 iup di Raja Ampat. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang, pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP sebagai upaya penerbitan kawasan berbasis sumber daya alam sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Di sisi lain, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyambut baik langkah pengawasan dan evaluasi yang dilakukan Kementerian ESDM, KLHK, dan Kementerian Kehutanan soal kawasan tambang di kawasan Raja Ampat. Kementerian Pariwisata juga telah mengusulkan pembentukan tim lintas kementerian untuk menyusun master plan terpadu Raja Ampat. Kami juga telah mengusulkan pembentukan tim lintas kementerian untuk menyusun master plan terpadu Raja Ampat yang berorientasi pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, dengan menekankan prinsip keterpaduan ekologi, sosio-cultural, dan skala ekonomi. Mari kita jadikan Raja Ampat bukan sekedar tempat indah yang dikunjungi, tetapi simbol komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan. Sebelumnya, aktivis adat dan lingkungan di Papua Barat Daya menantang pemerintah agar menutup izin secara penuh. Menurut mereka, kehadiran usaha penambangan tidak pernah melibatkan masyarakat adat. Selain itu, daya rusak tambang terhadap alam Papua dinilai sangat parah. Kalau bisa tutup untuk selamanya, apa salahnya? Oke. Karena tadi masyarakat adat juga belum duduk kumpul sama-sama untuk bicara hak-haknya. Ya. Bahkan hak-hak ini selalu terabaikan di pemerintah. Saling tuduh, lepas kewenangan antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ini bukan baru terjadi hari ini. Sudah bertahun-tahun lamanya masyarakat adat di Raja Ampat ini tidak terlibat untuk bicara haknya. Ini Tuhan kasih mereka tanah air untuk mereka tinggal di situ. Semua mereka punya, tapi kemudian mereka dalam proses eksploitasi, eksplorasi ini mereka tidak banyak terlibat, dan kemudian mereka mendapat bencana. Dan kita tahu tambang ini merusak, daya rusaknya luar biasa, sehingga kalau bisa bukan hanya sekedar sementara, tetapi evaluasi total, tutup total begitu. Lalu meski izinnya tidak dicabut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan tetap mengawasi kegiatan tambang PT GAK Nikel sebagai bagian dari aset negara. Tim Liputan, Kompas TV.